Halo sahabat besi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di tinjau proyek Anugerah Steel. Bisa kita lihat di belakang kita, itu ada 3 gedung yang difungsikan untuk pabrik. Nah, ini merupakan konsumen kami yang telah belanja di Anugerah Steel, yaitu ada IWF, UNP, dan juga besi beton. Nah, sekarang kita mau lihat di dalamnya kayak gimana. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya. Ini ada struktur kolom, di dalamnya ada besi beton yang dikombinasikan dengan bata merah. Kami dapat info dari tenaga penjualan kami bahwa besi beton di sini rata-rata menggunakan ukuran 16 ya. Nah, jadi sini kemungkinan ini kalau dilihat dari layoutnya, jadi satu tempat ini itu rencana ini kan ada tiga pabrik. Jadi ini rencananya nanti akan disewakan jika ini belum jika penyewa hanya menggunakan salah satu dari bagian satu pabrik ini. Kemungkinan dari layoutnya ini office ya. Ini kira-kira kantor ya. Dan jika kita lihat dari kolomnya, itu kolomnya sampai atas. Ini kemungkinannya akan ditingkat. Kita bisa lihat karena kolomnya cukup tinggi ya. Kolomnya cukup tinggi. Dan teman-teman bisa lihat di atasnya itu menggunakan IWF. Memang besi IWF ini cocok untuk konstruksi-konstruksi seperti ini, terutama konstruksi-konstruksi yang besar, karena bobot dari IWF sendiri, fungsi dari IWF sendiri itu bisa menahan bobot yang kuat, kokoh. Ini juga salah satu big boy-nya kita ya, teman. Salah satu produk, bisa dibilang produk yang sangat banyak digunakan untuk konstruksi berat. Nah, jadi kita bisa bilang ini adalah produk yang best sellernya selain besi beton. Karena produk ini juga kualitasnya sudah terjamin yang kita hadirkan di Anugerah Steel. Dan juga banyak proyek yang sudah menggunakan produk besi-besi berkualitas dari kita. Buat teman-teman juga jangan takut, karena bisa kita lihat Anugerah Steel, kalau proyek yang seperti ini aja kita dipercaya, yang teman-teman perlu besi beton satu atau produk apapun yang retail, itu tidak usah khawatir, karena pasti ya kita melayani pembelian retail. Satu batang pun kita juga melayani, harganya tetap harga pabrik. Jadi beli sedikit makin murah, beli banyak makin untung. Cepat, aman, mudah juga. Nah, kita mau lihat-lihat bagian yang lainnya juga. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada wet flame 150, ukuran 150. Dan di sini ada wet flame IWF 200. Nah, jadi ini seperti yang sudah kita sebut di awal tadi, bahwa besi IWF ini terkenal dengan kekuatannya ya, teman-teman. Jadi WF ini sangat cocok digunakan untuk konstruksi-konstruksi yang besar. Di Anugerah Steel sendiri, besi WF merupakan besi yang cukup best seller juga selain besi beton, karena proyek-proyek di luar sana sudah percaya kepada Anugerah Steel juga. Nah, ini di atas kita bisa kita lihat ada gabungan antara baja ringan dan wet flange. Tentunya tidak lupa di pojok sana ada aksen ornamen yang dibuat seolah-olah transparan. Memang transparan di atas sana. Jadi menurut kami bahwa pabrik atau warehouse itu menurut kami mengutamakan cahaya dan sirkulasi udara juga ya. Karena seperti kita lihat di sini ada bolong transparan juga. Ini difungsikan selain untuk cahaya, menambah
estetika ya, estetika. Ini bisa ngirit lampu juga kalau siang tuh. Nah, kita mau lihat besi betonnya di belakang ini ada ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih awam, penonton-penonton di luar sana, jadi bedanya apa sih wet flange ini sama besi beton? Kan sama-sama mengikat tuh, sama-sama untuk struktur, untuk menahan beban. Kalau wet flange ini dia sudah terkenal untuk menahan beban aksial ya teman-teman. Jadi dia sudah terkenal akan daya yang sangat kuat dan terjamin. Ini istilahnya kita anggap saja ini merupakan penyangga terbuka, tiang pembuka. Sedangkan kalau besi beton yang seperti kita lihat di depan tadi atau yang belakang sini, ini di sini terdapat kolom. Jadi ada kolom di sini yang dirangkai dengan besi beton. Ini nanti ya besi beton ada di dalam tembok ini. Jadi di sini besi beton dikombinasikan dengan bata merah ya. Kombinasikan dengan bata merah. Nah, teman-teman tim bata merah atau bata ringan? Kalau saya bata ringan. Nah ini di sini ada. Nah ini kolomnya di sini. Kolomnya ada di sini untuk menahan struktur sampai atas. Jadi ini saling mengikat. Ini mungkin nanti ada pintu. Jadi fungsi besi beton dijadikan kolom untuk mengikat tembok ini. Ujung sana sampai ujung sana. Nah, kita mau sekarang mau lihat yang bagian tengah sana ya. Nah ini ya sahabat besi, kita lihat wet flange-nya lebih dekat lagi. Ini kita bisa lihat wet flange ini dikombinasikan dengan pipa. Ini bertujuan untuk membuang air dari atas. Jadi ketika hujan itu airnya akan turun dan masuk ke dalam sini. Jadi atap itu kan bentuknya seperti ini. Ya nanti air yang ada di atas itu akan mengalir ke sudut yang terendah, lalu jatuh ke pipa ini, terus langsung dibuang ke bawah ini. Kita bisa lihat white flange nya udah tertanam, udah terpasang rapi. Di atasnya juga sudah diikat-ikat. Nah itu ada unsur estetiknya lagi. Ada yang ceritanya transparan gitu ya. Jadi kalau menurut kami pabrik itu biasanya yang paling penting itu adalah sirkulasi udara dan cahaya. Jadi kenapa kalau yang buat teman-teman yang masih awam, kenapa di atasnya itu masih ditambahi dengan atap yang transparan gitu, atau mungkin umumnya asbes transparan ya. Ini nanti fungsinya seperti ini. Ini akan menghemat lampu. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, lihat ke arah depan. Nah itu kan lumayan ya pencahayaannya. Dia akan hemat lampu. Mungkin lampu akan dinyalakan jadi kalau sudah gelap, pas hujan biasanya gelap, sore atau malam hari. Itu kan menghemat listrik. Keren. Nah itu ada besi betonnya ya, kita lihat besi beton. Ini ada yang udah jadi kolom. Nah ini kita juga bisa lihat di situ sedang ada yang namanya pengerjaan atau proses fabrikasi. Jadi fabrikasi itu apa? Fabrikasi itu adalah proses merangkai besi beton ya. Jadi besi yang darinya awalnya lurus-lurus seperti itu nanti akan dirangkai seperti ini menjadi kolom ini. Nah, ini yang sudah jadi, sudah rapi, berbentuk seperti ini. Ini kolom, ini untuk merekatkan nanti. Nah, itu ada proses fabrikasi ya. Dari bengkokin besinya, motong, itu semua dikerjakan di situ. Jadi buat yang masih bingung, besi kalau untuk konstruksi itu diapain sih? Besi beton. Nah itu dari yang lurus-lurus seperti ini, lurus-lurus seperti ini, nanti dirakit jadi kayak gitu. Ini yang polos ya. Ini beton polos, yang ini beton ulir. Ini beton ulir. Terus seperti ini.
Nah kadang juga ada teman-teman di luar sana, para sahabat besi di luar sana yang menggunakan besi beton untuk wire mesh biasanya. Nanti bisa juga dirangkai seperti ini. Tapi kita di Anugerah Steel, kita juga menyediakan wire mesh lebih cepat, lebih simpel, lebih ringkas lah. Harganya murah juga, Pak. Jadi itu bisa beli satuan di banyak ya. Daripada besi beton yang seperti ini dirangkai-rangkai terlebih dahulu, membuang waktu ya. Lebih baik menggunakan wire mesh, lebih cepat. Jadi wire mesh itu bentuknya seperti jaring gitu ya, dia kotak-kotak gitu. Biasanya untuk ngecor dasar. Kita coba lihat yang bangunan yang tadi tuh, kayak keren. Oh ya, nah itu di situ di pojokannya juga ada aksen berbentuk X gitu ya, bentuk ujung-ujungnya di bawah. Nah ini kita sekarang mau lihat lebih dekat lagi besi beton yang digunakan untuk di bangunan ini. Kayaknya ini bangunan kantor ya. Kalau kita lihat dari atasnya, kolomnya juga sudah tinggi. Ini berarti lantai 2. Besi beton dikombinasikan dengan bata merah. Kita bisa lihat strukturnya. Jadi teman-teman yang masih bingung, yang mungkin tadi masih belum, yang awam masih belum ngerti. Nah, jadi kolom yang sudah difabrikasikan tadi, dirakit di sana tadi, itu nanti akan digunakan seperti ini. Jadi untuk menyangga di sudut-sudutnya ini sebagai penyangga dan perekat juga dari komponen-komponen yang ada. Ini itu yang atasnya dirakit kotak-kotak gitu. Ini kayak lantai 2 ini, soalnya tinggi dia punya kolom. Kombinasinya bata merah. Itu mungkin tangganya ada di situ lah. Nah ini kita sekarang geser balik ke depan lagi di bagian sebelah kanan. Kalau tadi kita masuk dari sebelah kiri, kita masuk di sebelah kanan. Itu juga masih ada pipa-pipa, dan ini ada struktur juga ya. Ini kayaknya white plains, dia ditanam dan timbul. Juga pemasangan atap dan plesteran. Ini juga ada besi beton yang dirakit di sini untuk kantor mungkin nanti. Nah, mungkin sahabat besi udah lihat dari tadi kita udah keliling-keliling juga pas tuntas besi-besinya mau dipakai apa aja, cara pengaplikasiannya bagaimana. Pasnya nggak sabar loh, nanti jadinya kayak gimana. Nah, jadinya akan seperti itu. Nah, jadi teman bisa lihat gudang kemarin kita kunjungi sudah bisa dibilang selesai, tinggal pengerjaan finishing lainnya. Dilihat dari lantai sudah diepoksi, besi-besinya juga sudah terkuliti, sudah dicat semuanya. Dan kita kemarin dapat informasi kalau yang di atap itu menggunakan foil, jadi ya meredam panas juga. Dan ini besi-besi WF-nya juga sudah dicat, sudah rapi. Nah ini bangunan kantor kemarin ya yang masih kebuka, ada tulangan besinya juga sudah ditutup semua, ada dicat, sudah tinggal dipasang jendela, jadi tinggal finishing. Kita coba lihat-lihat ke tengah. Yang bangunan kemarin ya, yang ada kolomnya, jadi kolomnya tuh ada di sini, dalam ini sampai atas itu besi beton. Apa nih? Ini udah rapi, udah dikuliti, tinggal pasang jendela. Ini tangga ini. Ini udah rapi. Sip.
Nah, jadi sahabat besi, kita sekarang ada di bagian tengah dari gudang ini. Jadi gudang ini memiliki 3 bagian. Kalau dari sisi saya ada sebelah sini ada sisi kanan, tengah, dan kiri. Jadi progres gudang ini sudah hampir selesai 90%. Kita bisa lihat ada saluran drainase kemarin yang dari atap itu sudah ditutupi, lantai juga sudah rapi, sudah dicat semua. Jadi pabrik ini menggunakan produk dari Anugrasil, yaitu Wermes, WF, beton, dan UNP. Kita bisa lihat di atas sudah terpasang semua. Nah, juga, tapi mohon maaf kita belum menjual aluminium foil. Nah, dan juga sayang sekali hari ini kita belum bisa ngobrol sama penanggung jawab proyeknya karena lagi ada urusan. Jadi kemungkinan video ini cukup sampai di sini aja. Nah, jangan lupa untuk para sahabat besi, kalau belanja besi di Anugrasil itu retail dan partai besar harganya tetap harga pabrik. Jadi mau beli 1 batang atau 1 kontainer pun itu tetap harga pabrik. Seperti proyek ini dan proyek-proyek sebelumnya yang udah percaya sama kita, itu kualitas dan pelayanannya kita tidak tebang pilih. Mau retail mau beli 1 batang, 2 batang, 1 kontainer, kita tetap layani dengan sepenuh hati. Nah, untuk tambahan informasi bahwa proyek ini dihandle oleh tenaga penjualan kami yang namanya Mbak Gita, nomornya ada di bawah ini. Dan juga buat para teman-teman yang mau order besi bisa menghubungi tim penjualan kami di nomor 081128432268. Nanti dibantu oleh Rebecca, virtual assistant dari Anugrasil. Jadi 1 nomor itu untuk semua cabang yang ada di Anugrasil. Jadi nanti dibantu oleh Rebecca, dihubungkan dengan cabang mana yang kalian mau hubungi. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support Anugrasil dari awal. Jangan lupa like, komen, kita berdiskusi bareng tentang dunia perbesian, dan jangan lupa juga untuk share jika video ini bermanfaat. Jadi cukup sekian tinjau proyek kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Ini ada yang spesial proyeknya. Lihat, kasur handmade dilengkapi dengan LED. Kita bisa lihat, ada LED, ada stop kontak, apa nih? Kopi, ada kopi. Oke. Wah, ini keras sih, cuma oke lah, asik nih. Keren. Lalu ada lampu ini loh. Ini lampu nih. Malam-malam jangan khawatir. Stop-nya panjang banget lagi. Di dalam loh. Ini ada topi nih. Ada bolam. Ada bolam. Keren. Kreativitas tanpa batas.